Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa teori tentang penciptaan alam semesta. Teori pertama yaitu Big Bang. Menurut teori ini, alam semesta terbentuk dari suatu ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada saat ledakan terjadi, alam semesta awalnya sangat padat dan panas. Setelah Big Bang, alam semesta mulai mengembang dan menjadi lebih dingin. Partikel-partikel subatomik mulai membentuk atom dan molekul, dan akhirnya membentuk bintang, planet, dan galaksi. Ada beberapa bukti yang mendukung teori radiasi latar belakang kosmis. Radiasi ini adalah sisa-sisa radiasi dari Big Bang, dan telah ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 1965. Ilmuwan telah mengukur rasio unsur-unsur di alam semesta, dan menemukan bahwa rasio unsur-unsur ini sesuai dengan apa yang diharapkan jika alam semesta terbentuk dari Big Bang. Para ilmuwan telah mengamati galaksi-galaksi jauh, dan menemukan bahwa galaksi-galaksi ini bergerak menjauhi satu sama lain. Hal ini mendukung teori Big Bang, karena jika alam semesta sedang mengembang, maka galaksi-galaksi juga harus bergerak menjauh satu sama lain. Tentu saja, teori Big Bang masih menjadi topik yang sangat diperdebatkan dan diperiksa oleh para ilmuwan. Namun, teori ini tetap menjadi teori yang paling diterima dalam menjelaskan asal-usul alam semesta. Kedua yaitu teori steady state adalah teori yang bersaing dengan teori Big Bang dalam menjelaskan asal-usul alam semesta. Menurut teori steady state, alam semesta tidak diciptakan dalam suatu ledakan besar seperti pada teori Big Bang, namun alam semesta terus-menerus mengalami pembentukan baru dari waktu ke waktu. Menurut teori steady state, alam semesta adalah konstan dan terus-menerus bertambah besar. Hal ini disebabkan oleh pembentukan materi baru dari ruang hampa di seluruh alam semesta. Teori steady state juga menyatakan bahwa alam semesta memiliki sifat yang sama pada skala waktu yang panjang. Ini berarti bahwa alam semesta akan terlihat sama pada skala waktu berapapun. Namun, teori steady state tidak diterima secara luas oleh para ilmuwan. Salah satu alasan utama adalah karena teori ini tidak dapat menjelaskan radiasi latar belakang kosmis, yaitu sisa-sisa radiasi dari Big Bang. Radiasi latar belakang kosmis adalah bukti penting dari teori Big Bang, dan teori steady state tidak dapat menjelaskan keberadaannya. Selain itu, teori steady state juga tidak dapat menjelaskan mengapa galaksi-galaksi jauh bergerak menjauhi satu sama lain. Ini adalah bukti penting dari teori Big Bang, dan teori steady state tidak dapat menjelaskan gerakan ini. Meskipun teori steady state tidak diterima secara luas oleh para ilmuwan, teori ini tetap menjadi kontribusi penting dalam memahami asal-usul alam semesta. Ini karena teori ini memberikan pemikiran baru dan sudut pandang yang berbeda tentang alam semesta. Ketiga, teori law quantum gravity adalah salah satu teori fisika teoretis yang bertujuan untuk menyatukan dua teori fisika yang paling fundamental, yaitu teori relativitas umum dan mekanika kuantum. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta terbentuk dari simpul-simpul dan lingkaran-lingkaran kecil yang disebut loop,
Menurut teori law of quantum gravity, alam semesta terbentuk dari simpul-simpul kecil yang dihubungkan oleh lingkaran-lingkaran. Setiap simpul merepresentasikan suatu partikel atau medan fisika, sedangkan lingkaran merepresentasikan hubungan antara simpul-simpul tersebut. Teori law of quantum gravity juga mengatakan bahwa waktu dan ruang tidak terpisah seperti yang dijelaskan dalam teori relativitas umum, tetapi terjalin menjadi satu dalam suatu struktur matematis yang disebut spin foam. Spin foam merupakan jaringan simpul-simpul dan lingkaran-lingkaran yang terhubung dengan cara yang rumit, dan menyediakan kerangka matematis untuk menjelaskan bagaimana partikel dan medan fisika berinteraksi. Teori law of quantum gravity menawarkan cara yang berbeda untuk memahami alam semesta, terutama pada skala yang sangat kecil, seperti saat Big Bang terjadi. Teori ini dapat menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori lain, seperti singularitas dalam teori relativitas umum. Namun, seperti teori-teori fisika teoretis lainnya, teori law of quantum gravity masih dalam tahap pengembangan dan pengujian. Meskipun telah banyak kajian teoretis, belum ada pengamatan empiris langsung yang dapat memvalidasi teori ini. Keempat, teori multiverse menyatakan bahwa alam semesta kita mungkin hanyalah satu dari banyak alam semesta yang ada di luar sana. Dalam teori ini, alam semesta kita tidaklah unik dan eksklusif, melainkan bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar dan kompleks. Menurut teori multiverse, alam semesta kita terbentuk sebagai hasil dari suatu fenomena yang disebut inflasi kosmik. Inflasi kosmik adalah periode awal dalam sejarah alam semesta ketika ia mengalami ekspansi yang sangat cepat dan dramatis. Selama periode ini, energi kosmik merata dan menyebabkan perluasan yang terjadi sangat cepat, sehingga menyebabkan peregangan ruang dan waktu menjadi sangat besar. Karena inflasi kosmik terjadi dalam skala yang sangat besar, teori multiverse menyatakan bahwa mungkin ada beberapa wilayah dalam alam semesta yang mengalami inflasi kosmik, sementara wilayah lainnya tidak. Ini dapat menghasilkan banyak alam semesta yang berbeda yang terpisah satu sama lain. Teori multiverse sendiri terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah teori parallel universe atau alam semesta paralel. Menurut teori ini, mungkin ada banyak alam semesta paralel yang ada di luar sana dan saling berdampingan dengan alam semesta kita. Setiap alam semesta paralel memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat memiliki hukum fisika yang berbeda pula. Meskipun teori multiverse menarik untuk dipertimbangkan, ia tetap menjadi subjek kontroversi dalam dunia fisika teoretis. Beberapa orang mempertanyakan keabsahan teori ini karena kurangnya bukti konkret yang dapat diperoleh. Namun, beberapa teori dalam fisika teoretis, seperti teori string dan teori gravitasi kuantum, menunjukkan bahwa teori multiverse mungkin saja benar. Kelima, teori Brane, atau yang juga dikenal sebagai teori membran, menyatakan bahwa alam semesta kita adalah sebuah objek geometris yang terbentuk dari dimensi yang lebih tinggi. Menurut teori ini, alam semesta kita terbentuk dari brane, yaitu suatu benda yang menyerupai lembaran atau membran yang dapat bergerak dalam dimensi yang lebih tinggi. Teori Brane menyatakan bahwa ada beberapa brane yang ada dalam alam semesta, yang terpisah satu sama lain dalam dimensi yang lebih tinggi.
Brane dapat bertabrakan satu sama lain, dan teori ini menyatakan bahwa tabrakan brane ini dapat menyebabkan peristiwa ledakan besar yang serupa dengan Big Bang. Teori brane memiliki kesamaan dengan teori string, di mana keduanya mengasumsikan bahwa alam semesta terbentuk dari dimensi yang lebih tinggi. Namun, teori Brane menekankan pada konsep Brane sebagai objek geometris yang membentuk alam semesta, sedangkan teori string berfokus pada partikel-partikel dasar yang membentuk alam semesta. Salah satu kelebihan dari teori Brane adalah bahwa ia dapat menjelaskan beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika lainnya. Misalnya, teori Brane dapat menjelaskan mengapa gaya gravitasi sangat lemah jika dibandingkan dengan gaya elektromagnetik dan gaya nuklir kuat. Teori ini juga dapat menjelaskan mengapa ada partikel-partikel subatom yang lebih berat dari partikel-partikel subatom lainnya. Keenam, teori ekspansi kuantum mengasumsikan bahwa alam semesta kita berasal dari peristiwa ledakan yang jauh lebih kecil daripada Big Bang, yaitu pada skala yang disebut ekspansi kuantum. Menurut teori ini, pada awalnya, alam semesta hanya memiliki ukuran yang sangat kecil, namun dengan cepat berkembang dan mengalami ekspansi dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat ini, teori ekspansi kuantum masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya dapat diuji kebenarannya. Namun, beberapa teori telah dikemukakan untuk menjelaskan mekanisme ekspansi kuantum. Salah satu teori tersebut adalah teori inflasi kosmik, yang menyatakan bahwa alam semesta mengalami periode inflasi yang sangat singkat, di mana alam semesta berkembang secara eksponensial. Teori ekspansi kuantum juga menyatakan bahwa selama periode ekspansi, alam semesta kita mengalami fluktuasi kuantum yang signifikan. Fluktuasi ini menghasilkan getaran pada cosmic microwave background radiation, yaitu radiasi latar belakang kosmik yang tersisa dari periode awal alam semesta. Bukti dari fluktuasi ini telah ditemukan oleh para astronom, dan dianggap sebagai bukti pendukung dari teori ekspansi kuantum. Beberapa orang mempertanyakan apakah teori ini dapat menjelaskan beberapa fenomena kosmik yang belum dapat dijelaskan oleh teori lainnya, seperti asal-usul materi gelap. Ketujuh, teori siklus pembangunan dan keruntuhan. Menurut teori ini, alam semesta kita bukanlah satu-satunya alam semesta yang pernah ada. Sebaliknya, alam semesta kita merupakan salah satu dari banyak alam semesta yang terbentuk dan mengalami keruntuhan dalam siklus yang berulang-ulang. Pada akhir setiap siklus, alam semesta hancur dan kembali ke titik awal sebelum membentuk kembali alam semesta yang baru. Teori siklus pembangunan dan keruntuhan menyatakan bahwa proses pembentukan alam semesta baru dimulai dengan ledakan yang disebut Big Bang. Setelah itu, alam semesta akan berkembang dan mengalami evolusi seperti yang kita ketahui saat ini. Namun, suatu saat, gravitasi akan memperlemah kekuatan ekspansi alam semesta dan memulai proses kontraksi. Alam semesta akan menjadi semakin padat dan panas sampai akhirnya hancur dalam sebuah ledakan besar yang disebut Big Crunch. Setelah itu, proses pembentukan alam semesta baru akan dimulai lagi. Siklus ini diyakini terjadi berulang-ulang dan akan terus berlanjut selamanya. Kedelapan, teori inflasi abadi. Menurut teori ini, alam semesta kita terbentuk dari sebuah peristiwa yang disebut Big Bang. Namun, sebelum Big Bang terjadi,
Alam semesta mengalami periode inflasi yang sangat cepat dan sangat besar. Selama periode ini, alam semesta memperluas diri dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan cahaya, menghasilkan alam semesta yang luas dan sangat rata. Menurut teori inflasi abadi, periode inflasi ini tidak berakhir dan alam semesta terus mengalami inflasi abadi. Dalam teori ini, alam semesta kita hanya merupakan bagian kecil dari alam semesta yang jauh lebih besar dan masih terus mengalami inflasi abadi. Salah satu alasan mengapa teori inflasi abadi kontroversial adalah karena sulit diuji secara eksperimental. Namun, beberapa pengamatan telah menunjukkan bahwa alam semesta kita tampaknya memiliki sifat-sifat yang dijelaskan dengan baik oleh teori inflasi, seperti keberadaan variasi suhu yang sangat kecil di seluruh alam semesta. Kesembilan teori string landscape. Menurut teori ini, alam semesta terdiri dari sejumlah dimensi yang lebih dari 4 dimensi yang kita rasakan sehari-hari. Menurut fisika teoretis modern, dimensi tambahan ini hanya bisa dijelaskan melalui teori string, yang menyatakan bahwa partikel-partikel subatomik sebenarnya adalah puntiran dari sebuah objek yang lebih besar dan kompleks, yang disebut string. Menurut teori string landscape, alam semesta terbentuk dari berbagai macam kekayaan landscape dari konfigurasi string yang berbeda-beda, masing-masing mewakili suatu kemungkinan untuk sifat-sifat alam semesta kita. Misalnya, beberapa konfigurasi string dapat menghasilkan gaya gravitasi yang lebih kuat, sementara yang lain mungkin menghasilkan lebih banyak partikel subatomik. Menurut teori ini, alam semesta kita adalah hasil dari suatu konfigurasi string yang memungkinkan terbentuknya partikel dan gaya gravitasi seperti yang kita lihat saat ini. Namun, teori string landscape juga menyatakan bahwa ada banyak kemungkinan konfigurasi lainnya, yang masing-masing mewakili suatu alam semesta yang unik dan berbeda-beda. Kesepuluh teori Bounce. Menurut teori Bounce, alam semesta kita sebenarnya telah mengalami serangkaian siklus Bounce, atau pantulan. Dalam setiap siklus ini, alam semesta mengalami proses ekspansi dan kontraksi yang berulang-ulang, dan setiap kali mencapai batas tertentu, alam semesta kita mengalami Bounce, atau pantulan kembali ke dimensi yang lebih kecil. Menurut teori ini, pantulan tersebut telah terjadi sejak jutaan tahun yang lalu dan akan terus berulang sampai ke masa depan. Setiap siklus tersebut menghasilkan kondisi baru dan mungkin membentuk alam semesta yang unik dan berbeda-beda. Teori Bounce menarik karena dapat menjelaskan beberapa masalah besar dalam fisika, seperti keberadaan materi gelap dan energi gelap dalam alam semesta kita. Kesebelas teori penciptaan alam semesta intelektual adalah konsep bahwa alam semesta kita, termasuk benda-benda mati dan hidup, diciptakan oleh kekuatan intelektual atau akal budi. Ada beberapa varian dari teori penciptaan alam semesta intelektual, tetapi yang paling umum adalah yang berasal dari pandangan agama monoteis seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, yang percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh satu entitas ilahi. Dalam pandangan teologi,
Entitas ilahi ini adalah Allah, Tuhan, atau Yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Seperti yang dijelaskan dalam kitab suci masing-masing agama tersebut, ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa entitas ilahi menciptakan alam semesta dalam sekejap. Tetapi ini masih menjadi kontroversi dalam kalangan agama. Namun, teori penciptaan alam semesta intelektual tidak selalu berasal dari pandangan agama. Ada juga beberapa ilmuwan dan filosof yang percaya bahwa alam semesta memiliki karakteristik yang menunjukkan adanya rancangan atau perencanaan yang terlihat sangat intelektual. Kedua belas teori penciptaan alam semesta self-creation adalah konsep yang mengemukakan bahwa alam semesta muncul dari dirinya sendiri, tanpa adanya campur tangan dari entitas atau kekuatan apapun. Konsep ini seringkali dikaitkan dengan teori Big Bang, di mana ledakan dahsyat pada awalnya menciptakan alam semesta yang kita kenal sekarang. Menurut teori Big Bang, alam semesta muncul sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, dari suatu titik kepadatan dan temperatur yang sangat tinggi dan padat, yang dikenal sebagai singularitas. Dalam teori penciptaan alam semesta self-creation, singularitas ini adalah hasil dari proses yang berjalan sendiri, tanpa perlu ada kekuatan eksternal yang menciptakannya. Namun, beberapa ilmuwan masih meragukan kemungkinan dari teori penciptaan alam semesta self-creation, mengingat kurangnya bukti empiris yang kuat yang mendukungnya. Meskipun demikian, teori ini tetap menjadi konsep yang menarik dan mendorong kita untuk terus mempelajari dan mengeksplorasi asal-usul alam semesta. Terkait dengan konsep self-creation ini, ada juga teori alternatif seperti teori multiverse yang mengemukakan bahwa alam semesta kita hanyalah satu dari banyak alam semesta yang ada. Ada juga teori inflasi kosmik yang menjelaskan bahwa alam semesta melalui periode inflasi ekspansif yang sangat cepat, sehingga menjelaskan ketidakteraturan dalam distribusi materi dan radiasi kosmik. Ketiga belas teori penciptaan alam semesta ekspansi abadi mengemukakan bahwa alam semesta terus mengalami proses inflasi secara tak berakhir. Proses inflasi ini merupakan periode awal alam semesta yang sangat cepat dan ekspansif, yang terjadi dalam sepersekian detik setelah Big Bang. Menurut teori ini, proses inflasi yang terus berlangsung ini memungkinkan munculnya banyak alam semesta baru di dalam alam semesta yang lebih besar. Setiap alam semesta baru ini memiliki sifat-sifat yang berbeda, seperti konstanta fisika yang berbeda, dan mungkin bahkan hukum fisika yang berbeda. Sehingga, dalam teori ekspansi abadi, kita dapat membayangkan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta yang ada. Dalam setiap alam semesta baru, bisa jadi terdapat kehidupan dan peradaban yang berbeda,
Dan hal ini membuka peluang untuk eksplorasi dan penemuan yang tak terbatas. Namun, teori ini juga masih kontroversial, dan beberapa ilmuwan masih meragukan kebenaran dari teori ini. Beberapa kritik terhadap teori ini mengemukakan bahwa teori ekspansi abadi sulit untuk dibuktikan secara empiris, dan banyaknya varian teori yang belum teruji membuatnya sulit dipahami secara keseluruhan. Ke-14 teori penciptaan alam semesta ciklik model adalah konsep yang mengemukakan bahwa alam semesta terus berulang dalam siklus yang tak terbatas. Konsep ini seringkali dikaitkan dengan teori Big Bang, di mana ledakan dahsyat pada awalnya menciptakan alam semesta yang kita kenal sekarang. Namun dalam teori ciklik model, alam semesta ini akan mengalami kontraksi kembali menjadi singularitas dan kemudian meledak kembali dalam Big Bang berikutnya. Dalam teori ini, proses kontraksi dan ekspansi alam semesta terjadi secara tak berakhir. Setiap siklus memungkinkan munculnya alam semesta yang sama, namun mungkin memiliki keadaan yang berbeda-beda. Dalam setiap siklus ini, bisa jadi terdapat kehidupan dan peradaban yang berbeda, dan mungkin saja ada peristiwa-peristiwa penting yang berbeda dari siklus sebelumnya. Salah satu keuntungan dari teori penciptaan alam semesta ciklik model adalah bahwa hal ini memungkinkan alam semesta yang kita kenal sekarang merupakan hasil dari siklus yang tak terbatas, yang telah terjadi berkali-kali. Selain itu, teori ini juga dapat menjelaskan tentang keberadaan materi gelap, yang masih menjadi misteri dalam ilmu kosmologi. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan dan kontroversi, terutama terkait dengan masalah kemungkinan terjadinya singularitas dalam setiap siklus. Beberapa ilmuwan meragukan kebenaran dari teori ini, dan masih perlu dilakukan lebih banyak penelitian dan pengujian untuk membuktikan teori penciptaan alam semesta ciklik model. Ke-15 teori penciptaan alam semesta self-sustaining adalah teori yang mengusulkan bahwa alam semesta tercipta secara mandiri dan dapat mempertahankan dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan dari luar. Dalam teori ini, alam semesta dipandang sebagai sistem yang dapat mempertahankan dirinya sendiri. Karena terdapat mekanisme alami yang memungkinkannya untuk terus berevolusi. Salah satu asumsi dasar dari teori penciptaan alam semesta self-sustaining adalah bahwa alam semesta memiliki energi yang cukup untuk terus bergerak tanpa kehilangan energi secara signifikan. Dalam pandangan ini, alam semesta dipandang sebagai sistem yang selalu berada dalam keadaan energi yang seimbang, di mana energi yang dihasilkan dalam sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Konsep ini juga mempertimbangkan adanya prinsip-prinsip fisika dasar yang mengatur bagaimana energi dan materi berinteraksi dalam alam semesta.
Dalam teori ini, terdapat mekanisme alami yang memungkinkan materi dan energi untuk berubah bentuk dan saling berinteraksi, sehingga terciptalah keanekaragaman dan kompleksitas yang kita lihat dalam alam semesta. Namun, teori penciptaan alam semesta self-sustaining juga memiliki beberapa kelemahan dan kontroversi. Beberapa ilmuwan meragukan kebenaran dari teori ini, terutama terkait dengan kemampuan alam semesta untuk mempertahankan dirinya sendiri dalam jangka waktu yang sangat lama. Selain itu, teori ini juga masih memerlukan banyak penelitian dan pengujian lebih lanjut untuk dapat diterima secara umum dalam komunitas ilmiah. Ke-16 teori penciptaan alam semesta Eternal Inflation mengusulkan bahwa alam semesta tercipta melalui proses yang terjadi dalam kondisi inflasi, yang mempercepat ekspansi alam semesta dalam skala yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Dalam teori ini, inflasi terus berlanjut, menciptakan banyak semesta gelembung yang masing-masing memiliki sifat fisik yang berbeda-beda, termasuk hukum fisika yang berbeda, konstanta alam yang berbeda, dan bahkan dimensi yang berbeda. Menurut teori penciptaan alam semesta Eternal Inflation, alam semesta kita mungkin hanyalah salah satu dari banyak semesta gelembung yang terbentuk selama inflasi. Setiap semesta gelembung mungkin memiliki kondisi yang berbeda, yang menjelaskan mengapa alam semesta kita memiliki sifat fisik dan hukum yang unik. Dalam teori ini, semesta gelembung terus terbentuk dan berkembang, menciptakan semesta baru di dalam semesta. Proses ini terus berlanjut secara tak terbatas, sehingga nama Eternal Inflation. Namun, karena semesta gelembung terbentuk secara acak, jumlah dan variasi semesta gelembung yang terbentuk mungkin tidak terbatas. Meskipun teori penciptaan alam semesta Eternal Inflation masih memerlukan banyak penelitian dan pengujian lebih lanjut, namun banyak ilmuwan telah menyatakan bahwa teori ini dapat menjelaskan beberapa misteri kosmologis, seperti kenapa alam semesta kita begitu rata dan homogen pada skala yang besar, serta mengapa ada kekurangan yang diobservasi dalam distribusi galaksi dan massa dalam alam semesta. Ke-17 teori penciptaan alam semesta pre-Big Bang mengusulkan bahwa sebelum Big Bang, alam semesta kita berada dalam keadaan yang sangat padat dan panas yang dikenal sebagai state singularity. Pada saat ini, ruang, waktu, dan materi tidak berlaku seperti yang kita kenal sekarang. Menurut teori ini, sebelum Big Bang terjadi, alam semesta kita mungkin telah mengalami serangkaian peristiwa yang disebut ekspansi kontraksi. Proses ini terus berulang secara teratur, menciptakan siklus inflasi dan kontraksi yang terus-menerus.
Dalam setiap siklus, alam semesta berada dalam keadaan yang berbeda-beda, dengan sifat-sifat fisik yang unik pada setiap siklusnya dalam teori penciptaan alam semesta pre-Big Bang. Saat sebuah siklus kontraksi mencapai titik tertentu, alam semesta terkompresi menjadi titik singularitas yang sangat padat dan panas, yang kemudian mengalami ledakan besar dan memulai siklus inflasi yang baru. Siklus inflasi dan kontraksi terus berlanjut secara tak terbatas, menciptakan siklus-siklus pembentukan dan kehancuran alam semesta meskipun teori ini masih memerlukan banyak penelitian dan pengujian lebih lanjut, namun banyak ilmuwan telah menyatakan bahwa teori penciptaan alam semesta pre-Big Bang dapat menjelaskan beberapa fenomena kosmologis, seperti asal-usul radiasi latar belakang kosmik dan asal-usul struktur kosmologis yang kita amati. Ke-18 teori black hole kosmologi adalah teori yang mengusulkan bahwa lubang hitam tidak hanya menjadi penghisap materi, tetapi juga dapat menjadi pencipta alam semesta baru. Menurut teori ini, lubang hitam yang cukup besar dapat membentuk universum bayangan di dalamnya, dengan sifat-sifat fisik yang berbeda-beda dari alam semesta yang kita kenal sekarang. Proses ini dimulai ketika sebuah bintang besar mati dan runtuh ke dalam lubang hitam. Saat materi terhisap, tekanan dan suhu di dalam lubang hitam meningkat secara dramatis pada suatu titik. Suhu dan tekanan mencapai titik kritis yang menyebabkan terjadinya ledakan besar-besaran yang disebut Big Bang di dalam lubang hitam tersebut. Teori black hole kosmologi menyatakan bahwa alam semesta yang terbentuk dalam lubang hitam ini dapat memiliki sifat-sifat fisik yang sangat berbeda dari alam semesta yang kita kenal dalam universum bayangan. Ini mungkin ada hukum fisika yang berbeda, konstanta alam yang berbeda, dan bahkan dimensi yang berbeda. Namun, ada beberapa kritik terhadap teori ini. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa meskipun lubang hitam dapat menjadi pencipta alam semesta baru, tetapi itu tidak akan menghasilkan alam semesta yang stabil dan dapat bertahan lama. Ke-19 teori self-organized criticality adalah teori yang mengusulkan bahwa alam semesta dapat terbentuk melalui proses yang disebut kritisitas terorganisir sendiri. Dalam proses ini, sistem fisik dapat mencapai keadaan di mana terjadi suatu perubahan secara tiba-tiba dan dramatis, seperti gempa bumi atau ledakan supernova. Perubahan ini dapat menciptakan struktur yang lebih kompleks dan terorganisir. Teori self-organized criticality mengatakan bahwa alam semesta kita terbentuk melalui proses ini. Awalnya, alam semesta hanya terdiri dari partikel-partikel yang tidak teratur dan tidak terorganisir. Namun, melalui proses kritisitas terorganisir sendiri, partikel-partikel ini bergabung dan membentuk struktur-struktur yang lebih besar dan lebih kompleks. Contohnya,
gempa bumi dapat menyebabkan tanah longsor atau gunung berapi meletus. Peristiwa ini kemudian membentuk pegunungan, lembah, dan bentang alam yang lebih kompleks. Hal yang sama dapat terjadi dalam skala kosmik. Ketika sebuah bintang mati dan menyebabkan ledakan supernova, ledakan ini kemudian menciptakan awan gas dan debu yang kemudian berkumpul dan membentuk bintang-bintang baru dan planet-planet. Namun, seperti teori lainnya, teori self-organized criticality juga memiliki kritik. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa teori ini terlalu bersifat deskriptif dan tidak memiliki penjelasan yang cukup untuk menjelaskan bagaimana proses ini terjadi secara nyata. Meskipun demikian, teori self-organized criticality masih menjadi bahan penelitian dan memberikan pandangan yang menarik tentang bagaimana alam semesta kita dapat terbentuk melalui proses yang kompleks dan terorganisir. Kedua puluh teori ekspansi geometrik mengusulkan bahwa alam semesta kita mulai terbentuk dari titik yang sangat kecil dan padat, dan kemudian mengalami ekspansi secara geometris. Dalam teori ini, ekspansi ini terjadi dengan sangat cepat dan eksplosif, yang disebut sebagai Big Bang. Konsep ekspansi geometrik ini didasarkan pada pengamatan bahwa galaksi-galaksi di alam semesta kita sedang menjauh satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengalami ekspansi yang terus berlanjut sejak Big Bang terjadi. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta kita memiliki geometri yang datar atau rata, yang berarti bahwa ruang dan waktu saling terkait dan membentuk satu kesatuan. Hal ini berbeda dengan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa ruang dan waktu terpisah dan independen. Teori ekspansi geometrik juga dapat menjelaskan berbagai fenomena kosmik, seperti latar belakang radiasi kosmik dan distribusi galaksi di alam semesta. Hal ini juga memungkinkan ilmuwan untuk memperkirakan usia alam semesta kita, yang sekitar 13,8 miliar tahun. Namun, teori ekspansi geometrik juga memiliki kritik. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa teori ini tidak menjelaskan mengapa alam semesta kita memiliki kecepatan ekspansi yang konstan atau kenapa materi dan energi di alam semesta didistribusikan dengan cara tertentu. Meskipun demikian, teori ekspansi geometrik masih menjadi bahan penelitian dan memberikan pandangan yang menarik tentang bagaimana alam semesta kita terbentuk dan berkembang. Ke-21 teori kausalitas terbalik menyatakan bahwa sebab dan akibat tidak selalu mengikuti arus waktu secara linear. Dalam teori ini, peristiwa masa depan dapat mempengaruhi peristiwa masa lalu, sehingga kausalitas menjadi terbalik. Sebagai contoh, bayangkan ada sebuah bola yang meluncur dari puncak bukit dan berguling ke bawah. Dalam pandangan kausalitas konvensional, gravitasi akan menarik bola ke bawah dan menghasilkan gerakan berguling. Namun, dalam pandangan kausalitas terbalik, gerakan berguling bola dapat mempengaruhi gravitasi, sehingga bola dapat menciptakan sebuah lubang di bawahnya.
Teori kausalitas terbalik ini didasarkan pada konsep relativitas umum Einstein, yang menyatakan bahwa ruang dan waktu saling terkait dan dapat dilengkapi satu sama lain. Dalam teori ini, peristiwa yang terjadi di satu tempat dan waktu dapat mempengaruhi peristiwa di tempat dan waktu lainnya. Namun, konsep kausalitas terbalik masih menjadi bahan penelitian dan kontroversial dalam ilmu kosmologi. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa konsep ini tidak konsisten dengan hukum fisika yang sudah dikenal dan tidak dapat diuji secara empiris. Meskipun demikian, konsep kausalitas terbalik dapat memberikan pandangan yang menarik tentang bagaimana alam semesta kita bekerja dan memberikan alternatif pemahaman tentang bagaimana asal-usul alam semesta. Ke-22 teori panteisme. Menurut teori ini, alam semesta itu sendiri adalah dewa atau entitas yang dipuja. Teori ini mempercayai bahwa alam semesta ini adalah satu-satunya keberadaan yang nyata dan semua yang ada di dalamnya adalah bagian dari kesatuan yang sama. Dalam teori panteisme, Tuhan adalah segalanya, dan segalanya adalah Tuhan. Teori ini menarik karena memandang alam semesta secara holistik, menghilangkan pemisahan antara benda dan roh. Namun, teori ini juga dapat dikritik karena mengabaikan peran individu dan kebebasan manusia dalam mengendalikan takdir mereka sendiri. Teori panteisme ditemukan dalam berbagai agama dan filosofi. Ke-23 teori M-teori. M-teori adalah sebuah teori fisika teoretis yang dikembangkan pada awal 1990-an oleh sekelompok fisikawan teoretis terkemuka, termasuk Edward Witten, Michael Duff, dan Paul Townsend. Teori ini merupakan pengembangan dari teori string dan mengusulkan bahwa alam semesta kita terdiri dari 11 dimensi, bukan hanya 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu seperti yang kita lihat. Menurut teori M-teori, alam semesta kita bukan hanya terdiri dari satu alam semesta, tetapi terdiri dari banyak alam semesta atau multiversi yang saling berhubungan dan terpisah oleh jarak yang sangat besar. Setiap alam semesta mungkin memiliki sifat fisika yang berbeda, dan kita hanya dapat mengamati dan mengukur sifat fisika dari alam semesta kita sendiri. Salah satu aspek yang menarik dari teori ini adalah bahwa ia mengintegrasikan berbagai teori fisika modern, seperti relativitas umum, mekanika kuantum, dan teori string, menjadi satu kerangka teori yang lebih komprehensif. Teori ini juga mencoba menjelaskan fenomena fisika yang sulit dipahami, seperti singularitas di dalam lubang hitam dan kosmologi awal dari alam semesta kita. Meskipun demikian, teori M-teori masih dalam tahap pengembangan dan sangat kompleks sehingga sulit untuk diuji secara eksperimental. Selain itu, teori ini masih dalam perdebatan di kalangan para ilmuwan tentang kebenarannya. Ke-24 teori simulasi. Teori simulasi menyatakan bahwa alam semesta kita sebenarnya adalah sebuah simulasi yang diciptakan oleh entitas yang lebih maju secara teknologi, seperti peradaban alien atau mesin super cerdas. Dalam simulasi ini, kita, manusia dan segala sesuatu di sekitar kita, hanya bagian dari program simulasi tersebut.
Teori ini sangat menarik dan kontroversial karena mengusulkan bahwa apa yang kita anggap sebagai kenyataan sebenarnya hanyalah ilusi, dan kita hidup dalam sebuah dunia yang sama sekali berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Namun, ide ini bukanlah ide yang baru. Filosof dan penulis fiksi ilmiah seperti René Descartes, George Berkeley, dan Philip K. Dick telah mengajukan ide-ide serupa dalam karya-karya mereka. Dalam teori simulasi, entitas pencipta simulasi memprogram detail yang sangat kompleks dari alam semesta kita, termasuk hukum fisika, sifat materi, dan kehidupan itu sendiri. Mereka juga memprogram manusia dan kesadaran kita, sehingga kita percaya bahwa kita memiliki pengalaman yang nyata dan bahkan mungkin tidak menyadari bahwa kita hidup dalam sebuah simulasi. Namun, teori ini tidak hanya mengusulkan bahwa kita hidup dalam sebuah simulasi, tetapi juga mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa kita dapat keluar dari simulasi tersebut dan memperoleh akses ke dunia nyata. Beberapa ahli mengusulkan bahwa realitas yang lebih tinggi mungkin memiliki hukum fisika yang berbeda, dan mungkin bahkan dimensi yang lebih banyak dari alam semesta kita. Namun, seperti banyak teori kontroversial lainnya, teori simulasi juga menarik banyak kritik. Beberapa ahli mengatakan bahwa ide ini tidak dapat diuji secara eksperimental, sehingga tidak dapat dikatakan apakah benar atau tidak. Selain itu, teori ini menganggap bahwa entitas pencipta simulasi memiliki kekuatan yang jauh melebihi kemampuan manusia, sehingga sulit untuk membuktikan keberadaan mereka meskipun kontroversial. Teori simulasi tetap menarik bagi banyak ahli dan peneliti di berbagai disiplin ilmu. Beberapa di antaranya bahkan mengusulkan bahwa kita harus mencari bukti bahwa kita hidup dalam sebuah simulasi, dan mencoba untuk menemukan cara untuk keluar dari simulasi tersebut. Ke-25 teori string adalah salah satu teori fisika teoretis yang menggambarkan partikel dasar alam semesta sebagai dawai yang sangat kecil. Dalam teori ini, dawai-dawai ini vibrasi pada frekuensi yang berbeda, yang menentukan sifat partikel dasar yang terbentuk dari dawai tersebut. Pertama-tama, mari kita tinjau apa itu teori string. Teori string adalah salah satu teori fisika teoretis yang menggambarkan partikel dasar alam semesta sebagai dawai yang sangat kecil. Dalam teori ini, dawai-dawai ini vibrasi pada frekuensi yang berbeda, yang menentukan sifat partikel dasar yang terbentuk dari dawai tersebut. Dalam teori string, kita menganggap bahwa ruang yang kita kenal adalah ruang 10 dimensi, meskipun kita hanya dapat melihat 3 dimensi dari ruang tersebut. Dimensi-dimensi tambahan ini berguna untuk menjelaskan bagaimana dawai dapat bergerak dan bergabung dengan cara yang sangat rumit dan saling terkait, membentuk materi yang kita kenal. Jadi, bagaimana teori string menjelaskan asal-usul alam semesta?
Menurut teori ini, alam semesta berasal dari ledakan besar, seperti teori Big Bang. Namun, di dalam teori string, ledakan besar ini dianggap sebagai hasil dari tabrakan antara dua objek yang besar di dalam ruang 10 dimensi. Saat objek-objek ini bertabrakan, energi besar dilepaskan dan materi terbentuk dari dawai yang terlempar akibat tabrakan tersebut. Selain itu, teori string juga dapat menjelaskan keberadaan gravitasi dalam alam semesta. Gravitasi dianggap sebagai hasil dari geometri ruang-waktu yang dibentuk oleh dawai-dawai dalam ruang 10 dimensi. Dalam teori ini, gravitasi didefinisikan sebagai efek yang ditimbulkan oleh dawai yang melingkar dalam ruang 10 dimensi. Namun, teori string juga memiliki kelemahan. Satu kelemahannya adalah bahwa teori ini memerlukan adanya dimensi tambahan yang tidak dapat kita amati langsung, sehingga sulit untuk menguji kebenarannya. Selain itu, teori ini juga belum dapat menjelaskan mengapa ruang dan waktu memiliki sifat yang kita kenal sekarang. Namun, meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, teori string tetap menjadi salah satu teori yang paling menarik dalam fisika teoretis. Dengan mempelajari teori ini, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang alam semesta dan menggali lebih dalam lagi tentang asal-usul kita dan alam semesta ini. Evolusi kosmologi adalah teori tentang bagaimana alam semesta berkembang dari waktu ke waktu. Menurut teori ini, alam semesta berasal dari ledakan besar atau Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Setelah itu, alam semesta terus berkembang dan berevolusi menjadi bentuk yang kita kenal saat ini. Evolusi kosmologi didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan oleh para ilmuwan melalui pengamatan alam semesta. Dari pengamatan ini, para ilmuwan dapat mengetahui bagaimana alam semesta terbentuk dan bagaimana alam semesta terus berkembang. Menurut teori evolusi kosmologi, alam semesta berasal dari ledakan besar atau Big Bang. Pada saat ledakan besar, alam semesta terbentuk dari sebuah titik kecil dan padat yang dikenal sebagai singularitas. Setelah ledakan besar, alam semesta mulai berkembang dan berevolusi, mengalami periode inflasi dan membentuk struktur yang kompleks seperti bintang dan galaksi. Selain itu, evolusi kosmologi juga dapat menjelaskan mengapa alam semesta terus berkembang. Dalam teori ini, gravitasi bertindak sebagai daya tarik yang mengarahkan benda-benda di alam semesta untuk saling bergerak, membentuk struktur seperti galaksi dan gugus galaksi. Namun, evolusi kosmologi juga memiliki kelemahan. Satu kelemahannya adalah bahwa teori ini masih belum dapat menjelaskan beberapa fenomena yang diamati, seperti keberadaan materi gelap dan energi gelap yang merupakan sebagian besar dari alam semesta. Selain itu, teori ini juga tidak dapat menjelaskan mengapa singularitas terjadi pada Big Bang. Namun, meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab,
teori evolusi kosmologi tetap menjadi salah satu teori yang paling diterima dalam ilmu kosmologi. Dengan mempelajari teori ini, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang alam semesta dan menggali lebih dalam lagi tentang asal-usul kita dan alam semesta ini. Ke-27 teori penciptaan alam semesta dengan keberadaan alien adalah teori yang mempertimbangkan keberadaan kehidupan di luar bumi dan bagaimana kehidupan itu dapat mempengaruhi asal-usul alam semesta. Menurut teori penciptaan alam semesta dengan keberadaan alien, kehidupan di alam semesta berasal dari proses yang sama seperti kehidupan di bumi. Molekul organik dapat terbentuk di alam semesta melalui proses alami, dan dalam kondisi yang tepat, molekul-molekul ini dapat berkumpul dan membentuk bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan oleh para ilmuwan melalui pengamatan dan penelitian tentang kehidupan di bumi dan di luar bumi. Dari pengamatan ini, para ilmuwan dapat mengetahui bagaimana kehidupan terbentuk dan bagaimana kehidupan dapat bertahan di lingkungan yang berbeda. Menurut teori ini, keberadaan alien dapat mempengaruhi cara kita memahami asal-usul alam semesta jika kita menemukan kehidupan di luar bumi. Hal ini dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana kehidupan dapat terbentuk dan berkembang di alam semesta. Hal ini dapat memperluas pemahaman kita tentang asal-usul alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi. Namun, teori penciptaan alam semesta dengan keberadaan alien juga memiliki kelemahan. Satu kelemahannya adalah bahwa kita belum menemukan bukti pasti tentang keberadaan kehidupan di luar bumi. Selain itu, teori ini juga tidak dapat menjelaskan mengapa kita belum menemukan tanda-tanda kehidupan di alam semesta yang kita amati. Meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, teori penciptaan alam semesta dengan keberadaan alien tetap menjadi teori yang menarik untuk dipelajari dan dipertimbangkan. Dengan mempelajari teori ini, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang alam semesta dan mungkin suatu saat kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan di luar bumi yang dapat memberikan jawaban atas banyak pertanyaan tentang asal-usul kita dan alam semesta ini. Namun, perlu diingat bahwa teori-teori ini masih dalam tahap pengembangan dan belum semuanya teruji kebenarannya. Ilmuwan terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk memahami lebih dalam tentang penciptaan alam semesta.